Hello everyone, let me introduce myself. My name is Indi Putri Yasmin. Dengan NIM S1A12304. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya dengan judul upaya rekayasa untuk mengatasi permasalahan lingkungan di negara Maladewa. Tugas ini saya buat tentunya untuk memenuhi tugas mata kuliah rekayasa dan penyihatan lingkungan. Kalian tadi udah lihat video dengan negara yang sangat indah itu kan? Nah, negara itu punya permasalahan lingkungan loh. Kok bisa? Kok bisa negara yang punya keindahan yang sangat luar biasa, negara yang sangat bersih, mempunyai permasalahan lingkungan yang sangat mengkhawatirkan? Kok bisa? Nah, saya akan membahas permasalahan lingkungan di negara Maladewa dan upaya untuk mengatasinya. Nah, yaitu Maladewa adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Hindia. Terdiri dari 26 atol yang mencakup sekitar 1.200 pulau kecil. Negara ini dikenal karena keindahan alamnya dengan pantai berpasir putih dan terumbu karang yang kaya akan ketentraman hayati dengan populasi sekitar 500 jiwa. Maladewa memiliki ekonomi yang sangat bergantung pada pariwisata dan perikanan yang menyumbang sebagian besar dari produk domestik bruto atau PDB negara ini. Ternyata negara ini hanya mempunyai 500 jiwa loh. Terus kenapa negara ini mempunyai permasalahan lingkungan yang sangat mengkhawatirkan? Apalagi sampai mengancam negara ini akan tenggelam apabila tren permasalahan lingkungan ini tidak diatasi. Baik, mari kita bahas lebih lanjut. Baik, ini makalah saya membahas tentang upaya rekayasa untuk mengatasi masalah lingkungan di Maladewa. Nah, kita akan bahas permasalahan lingkungan yang ada di Maladewa serta strategi apa yang diupayakan oleh Maladewa untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang mereka hadapi. Baik, mari kita bahas bab 1 terlebih dahulu. Di mana di latar belakang ini bahas tentang perubahan iklim adalah salah satu ancaman kesehatan terbesar yang dihadapi oleh umat manusia. Hal ini mengancam kesehatan dunia dan kesehatan masyarakat. Dampak dari perubahan iklim terhadap kesehatan akan dirasakan oleh semua orang dimanapun. Namun wilayah WHO di Asia Tenggara yang dihuni oleh lebih dari 2 miliar orang sangat rentan dan memiliki perkiraan jumlah kematian tertinggi akibat perubahan iklim. Meskipun semua negara di kawasan ini telah menyaksikan secara langsung dampak buruk dari perubahan iklim. Di Maladewa, di mana kenaikan permukaan air laut sebesar 1 meter saja dapat menyebabkan tenggelam lebih dari 80% total wilayah daratan di negara tersebut. Pemanasan global menimbulkan dampak buruk terhadap perubahan iklim, ancaman eksistensial. Perubahan iklim telah menimbulkan tantangan yang semakin besar di Maladewa, dengan semakin seringnya erosi tanah, hilangnya pantai dan intrusi air asin ke daratan dan sumber air tawar, meningkatnya suhu laut, menyebabkan berkurangnya tangkapan tuna. Dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan lebih dari 50% bangunan perumahan di 121 pulau dalam jarak 100 meter dari garis pantai, kejadian cuaca ekstrim yang lebih sering terjadi, termasuk gelombang badai, banjir, dan angin topan, secara langsung dan tidak langsung berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Republik Maladewa adalah kepulauan yang terdiri dari 1.200 pulau dengan lebih dari 90% luasnya kurang dari 0,5 km persegi, menjadi salah satu negara kepulauan yang paling tersebar secara geografis di dunia. Menariknya,
Maladewa, menariknya, adalah negara terkecil di Asia dengan luas daratan hanya sekitar 300 km persegi. Geografis kepulauan yang tersebar memungkinkan untuk mengklaim zona ekonomi eksklusif atau ZEE sekitar 923.322 km persegi yang mencakup lebih dari 3.000 kali luas daratannya, terdiri dari hampir 26 atol terletak di arah utara ke selatan di punggungan bawah laut atau Lascivas Chagos di Samudra Hindia. Maladewa merupakan salah satu negara dengan daratan terendah di dunia dengan tingkat rata-rata hanya 1,5 meter atau 4 kaki 11 inci. Ketinggian tertinggi hanya 2,3 meter atau 7 kaki 7 inci di atas permukaan laut, menjadikan titik tertinggi alami terendah di planet ini. Mengingat ancaman eksistensial yang membayangi negara-negara kepulauan kecil berkembang atau SEED seperti Maladewa, kekhawatiran terus-menerus tentang perubahan iklim dan strategi adaptif negara pulau itu penting untuk dipelajari. Masalah ini menjadi sangat serius mengingat laporan risiko global 2019 dari Forum Ekonomi Dunia yang menyoroti bahwa 90% dari semua wilayah pesisir di seluruh dunia akan terpengaruh dalam berbagai tingkat oleh kenaikan permukaan air laut. Namun, Maladewa menghadapi ancaman serius dari perubahan iklim global. Kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global menimbulkan risiko besar yang berkelanjutan bagi negara ini. Sebagai negara dengan ketinggian rata-rata hanya 1,5 meter di atas permukaan laut, Maladewa adalah salah satu negara paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut dapat menyebabkan banjir yang merusak erosi pantai dan hilangnya lahan yang penting untuk pemukiman dan kegiatan ekonomi. Selain itu, perubahan suhu laut dan pengasaman air laut berdampak negatif pada terumbu karang yang merupakan pelindung alami pantai dan habitat bagi berbagai spesies di laut. Pada tahun 2008, pemerintah Maladewa menyatakan bahwa ancaman dari perubahan iklim adalah masalah eksistensial bagi negara ini. Mereka telah memulai berbagai inisiatif untuk mengatasi tantangan lingkungan ini, termasuk adaptasi yang melibatkan rekayasa pesisir dan pengembangan teknologi hijau. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi masyarakat dan ekonomi Maladewa, tetapi juga untuk memberikan contoh bagi negara-negara kepulauan lainnya yang menghadapi ancaman serupa. Maladewa juga telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam kerjasama internasional untuk mengatasi perubahan iklim. Negara ini aktif di berbagai forum global seperti Konferensi Perubahan Iklim PBB, di mana mereka berperan sebagai suara penting bagi negara-negara kepulauan yang rentan terhadap iklim. Melalui kerjasama internasional, Maladewa berharap dapat memperoleh dukungan finansial dan teknis untuk melaksanakan proyek adaptasi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan ini. Beberapa langkah utama adalah pendekatan lingkungan untuk masalah-masalah tertentu, seperti teknik pengisian pantai untuk mengendalikan erosi pantai, solusi organik termasuk penanaman terumbu karang alami dan buatan untuk mengekang pemutihan karang, meningkatkan pariwisata melalui proyek adaptasi pariwisata dan lain-lain. Namun, suatu proyek yang bertujuan untuk melawan bahaya perubahan iklim melalui cara rekayasa keras adalah membangun tanggul laut. Artikel ini akan membahas dampak lingkungan dan perubahan iklim terhadap Kepulauan Maladewa dan menganalisis apakah inisiatif tanggul laut merupakan tindakan pragmatis untuk mengatasi naiknya permukaan air laut. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis upaya rekayasa yang dilakukan oleh Maladewa untuk mengatasi masalah lingkungan dengan memfokuskan pada analisis desain, pengembangan, dan implementasi solusi. Maka ini akan mengeksplorasi bagaimana Maladewa menerapkan strategi inovatif untuk melindungi negara dari dampak perubahan iklim. Selain itu, studi ini akan mengevaluasi efektivitas dari upaya tersebut untuk mengidentifikasi aspek unik dari pendekatan Maladewa menangani isu lingkungan global. Nah, ada penrumusan masalah saya yaitu
bagaimana Maladewa menghadapi tantangan lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim, khususnya dalam konteks kenaikan permukaan air laut dan dampaknya terhadap pulau-pulau kecil. Terus apa saja strategi teknologi rekayasa yang telah diterapkan oleh Maladewa untuk melindungi infrastruktur masyarakat dan ekosistem dari risiko perubahan iklim. Terus bagaimana efektivitas dari solusi-solusi yang diterapkan seperti pengembangan infrastruktur pesisir dan pembangunan energi terbarukan dalam mengurangi kerentanan terhadap dampak lingkungan yang negatif. Apa hambatan utama yang dihadapi Maladewa dalam implementasi dan pemilihan solusi-solusi lingkungan ini, dan bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut. Terus sejauh mana pendekatan Maladewa dalam mengatasi tantangan lingkungan ini dapat dijadikan contoh atau adaptasi oleh negara lain yang menghadapi masalah serupa. Ini ada manfaat penelitian dan ada juga tujuan. Kita langsung masuk saja ke bab 2, di mana ada 3 pustaka. Nah, di sini bahas tentang perubahan iklim dan dampaknya pada negara kepulauan. Tantangan perubahan iklim yang belum pernah terjadi sebelumnya sungguh menakutkan. Maladewa merupakan salah satu negara dengan penyumbang emisi gas rumah kaca paling sedikit, hanya sekitar 0,003% dari total emisi dunia. Namun, tetap menjadi salah satu negara yang paling terdampak dan juga merupakan negara pertama yang menandatangani protokol Kyoto. Kepulauan Maladewa tidak dapat disangkal dari merupakan salah satu negara yang paling rentan dan yang paling tidak dapat bertahan terhadap perubahan iklim, khususnya terhadap konsekuensi terkait kenaikan permukaan air laut. Pada tahun 2007, Program Aksi Adaptasi Nasional atau NAPA yang dipresentasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Energi dan Air, pemerintah Maladewa melaporkan bahwa curah hujan harian ekstrim sebesar 180 mm permukaan. Peristiwanya itu 100 tahun, namun dampak perubahan iklim akan membuat peristiwa ini 2 kali lebih sering terjadi pada tahun 2050, yang berarti bahwa curah hujan harian ekstrim sebesar 180 mm itu akan terjadi 2 kali setiap 100 tahun. Nah, itu akan menjadi peristiwa 50 tahun. Selain itu, suhu permukaan laut rata-rata global diperkirakan akan meningkat sebesar 1,4 hingga 5,8 derajat Celcius antara tahun 1990 dan 2100. Dengan kejadian kekeringan dan banjir meningkat secara signifikan, perubahan iklim telah menjadi isu utama dalam diskusi global tentang keberlanjutan lingkungan dengan dampak yang sangat dirasakan oleh negara-negara kepulauan. Maladewa sebagai negara kepulauan Samudra Hindia menghadapi ancaman signifikan dan kenaikan suhu global dan permukaan laut. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, kenaikan permukaan laut di Samudra Hindia dapat mencapai 0,6 meter pada akhir abad ini. Ini mengancam lebih dari 80% wilayah Maladewa yang berada di bawah ancaman langsung. Perubahan ini tidak hanya mengancam infrastruktur fisik seperti pemukiman dan jaringan transportasi, tetapi juga sumber daya alam yang penting bagi ekonomi negara seperti air tawar dan ekosistem terumbu karang. Kemudian studi oleh Nicholas 2019 menyoroti bahwa di negara kepulauan seperti Maladewa memiliki tingkat pengendalian yang tinggi terhadap perubahan iklim, terutama akibat kenaikan permukaan laut disebabkan perubahan dalam pola cuaca ekstrim. Selain itu, peningkatan suhu air dan pengasaman air laut telah menyebabkan degradasi terumbu karang yang signifikan yang berdampak pada keanekaragaman hayati laut dan melindungi pantai dari abrasi dan badai. Kenaikan permukaan air laut menyebabkan banjir lebih sering dan intrusi air asin ke sumber air tawar, mengurangi ketersediaan air bersih bagi penduduk. Selain itu, perubahan pola curah hujan dan suhu yang lebih tinggi mengganggu pertanian lokal dan perikanan, mengancam ketahanan pangan di Maladewa.
Kemudian perubahan iklim juga memperburuk kondisi kesehatan penduduk Maladewa, meningkatnya insiden penyakit yang ditularkan melalui air dan vektor seperti malaria dan demam berdarah yang berkembang biak lebih cepat di iklim yang lebih hangat dan lembab. Dampak ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur kesehatan di negara tersebut. Selain itu, ekonomi Maladewa yang sangat bergantung pada pariwisata juga terancam oleh perubahan iklim, kerusakan terumbu karang, dan pemindahan pantai akibat erosi pantai dapat mengurangi sumber daya tarik wisata yang pada gilirannya dapat mengurangi pendapatan nasional yang penting untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ekonomi Maladewa yang sangat bergantung pada pariwisata juga terancam oleh perubahan iklim, kerusakan terumbu karang, dan penurunan keindahan pantai akibat erosi pantai dapat mengurangi daya tarik wisata yang pada gilirannya dapat mengurangi pendapatan nasional yang penting untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya ancaman ini, pemerintah Maladewa telah mengambil langkah-langkah adaptasi yang signifikan, termasuk pembangunan infrastruktur anti banjir, pengelolaan terumbu karang, dan proyek pulau-pulau buatan seperti Pulau Humel untuk menyediakan tempat tinggal yang aman bagi penduduk. Namun tantangan besar tetap ada, termasuk biaya tinggi dan teknologi yang belum sepenuhnya terbukti. Secara keseluruhan, perubahan itu memiliki dampak yang mendalam dan luas pada Maladewa, menuntut upaya berkelanjutan dan kolaboratif untuk melindungi negara ini dari dampak buruk yang terus berkembang. Upaya internasional dan dukungan finansial sangat diperlukan untuk memastikan Maladewa dapat beradaptasi dan bertahan menghadapi tantangan perubahan iklim di masa depan. Kemudian strategi adaptasi dan mitigasi lingkungan, di mana perubahan iklim telah membawa dampak yang signifikan pada negara-negara kepulauan termasuk Maladewa. Negara ini menghadapi ancaman langsung dari kenaikan permukaan laut, erosi pantai, dan cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi. Mitigasi yang efektif dalam menghadapi tantangan ini penting untuk mengembangkan strategi dan adaptasi dan mitigasi yang efektif. Maladewa telah mengadopsi berbagai langkah untuk melindungi populasi dan infrastruktur mereka, termasuk melalui pendekatan berbasis komunitas dan penggunaan teknologi rekayasa pesisir. Menurut Edgar et al. 2018, salah satu kunci keberhasilan strategi adaptasi di Maladewa adalah partisipasi aktif masyarakat lokal dan dalam perencanaan dan implementasi solusi adaptasi. Pendekatan berbasis komunitas ini memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Misalnya, masyarakat lokal dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam seperti terumbu karang dan hutan mangrove yang berfungsi sebagai pelindung alami terhadap erosi. Dan dengan melibatkan masyarakat lokal, pemerintah Maladewa tidak hanya membangun ketahanan komunitas terhadap dampak perubahan iklim, tetapi juga memastikan bahwa solusi yang diambil dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Dan edukasi dan peningkatan kesadaran tentang perubahan iklim juga menjadi bagian penting dari strategi adaptasi berbasis komunitas. Program edukasi lingkungan di sekolah-sekolah dan kampanye kesadaran komunitas, program edukasi lingkungan di sekolah dan kampanye kesadaran di komunitas-komunitas lokal membantu meningkatkan pemahaman tentang dampak perubahan iklim dan pentingnya tindakan adaptasi. Ini tidak hanya membangun kapasitas adaptasi masyarakat, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif dalam upaya perlindungan lingkungan. Melalui inisiatif ini, masyarakat Maladewa dapat memahami ancaman yang mereka hadapi dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengurangi risiko. Proyek-proyek konservatif lokal yang melibatkan masyarakat seperti restorasi terumbu karang dan penanaman mangrove telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan ketahanan lingkungan. Terumbu karang dan mangrove tidak hanya melindungi pantai dari abrasi dan badai, tapi juga mendukung keanekaragaman hayati dan perikanan lokal yang penting bagi pencaharian masyarakat. Dengan meningkatkan ekosistem ini, Maladewa dapat mengurangi
dampak perubahan iklim dan memperkuat ketahanan terhadap cuaca ekstrim. Teknologi rekayasa pesisir juga telah menjadi bagian integral dari strategi mitigasi Maladewa. Struktur seperti tanggul, tembok laut, dan breakwater telah dibangun untuk melindungi pantai dari erosi dan banjir yang disebabkan oleh kenaikan permukaan air laut. Tanggul dan tembok laut misalnya dirancang untuk menahan gelombang yang laut yang kuat dan mencegah abrasi pantai. Di ibu kota Male, tanggul laut telah dibangun mengelilingi pulau untuk melindungi infrastruktur penting dan area pemukiman. Struktur ini berfungsi sebagai benteng pelindung terhadap naiknya permukaan laut dan gelombang badai yang dapat merusak infrastruktur dan mengancam kehidupan penduduk. Breakwater adalah struktur yang dibangun di laut untuk mengurangi kekuatan gelombang sebelum mencapai pantai. Ini membantu mengurangi erosi dan melindungi pantai serta infrastruktur pesisir. Studi kasus oleh UNEP 2022 menunjukkan bahwa breakwater telah memberikan hasil yang signifikan dalam menjaga integritas pantai di beberapa pulau di Maladewa, mengurangi dampak negatif bagi komunitas lokal. Struktur ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas garis pantai dalam mencegah kehilangan lahan yang berharga. Salah satu proyek rekayasa pesisir yang paling ambisius di Maladewa adalah pembangunan pulau buatan seperti Hulhumel. Proyek ini melibatkan pengukuran laut untuk menciptakan daratan baru yang lebih tinggi dan tahan terhadap banjir. Hulhumel dirancang untuk menampung populasi yang terancam oleh kenaikan permukaan laut, menyediakan tempat tinggal yang aman dengan infrastruktur modern yang tahan terhadap perubahan iklim. Proyek ini menunjukkan bagaimana teknologi rekayasa dapat digunakan untuk menciptakan solusi jangka panjang dalam menghadapi ancaman lingkungan. Selain infrastruktur fisik, teknologi rekayasa juga diterapkan dalam pengolahan terumbu karang. Proyek transplantasi karang, di mana karang-karang sehat dipindahkan ke area yang rusak, membantu memulihkan ekosistem terumbu karang. Terumbu karang yang sehat berfungsi sebagai penghalang alami terhadap gelombang laut dan badai, serta mendukung keanekaragaman hayati laut yang penting untuk perikanan lokal dan pariwisata. Dengan meningkatkan kesehatan terumbu karang, Maladewa dapat memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim dan mendukung ekonomi lokal. Beberapa proyek rekayasa pesisir dan pendekatan berbasis komunikasi di Maladewa telah menunjukkan hasil yang positif dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Misalnya, tanggul dan tembok laut di Male telah berhasil melindungi kota dari banjir laut, sementara breakwater telah mengurangi erosi pantai di beberapa pulau. Proyek Hulhumel juga menjadi contoh sukses bagaimana rekayasa pesisir dapat memberikan solusi jangka panjang untuk adaptasi terhadap perubahan iklim. Namun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi strategi adaptasi dan mitigasi ini, yaitu biaya tinggi untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pesisir adalah salah satu hambatan utama. Selain itu, teknologi yang digunakan dalam rekayasa pesisir belum sepenuhnya terbukti efektivitasnya dalam jangka panjang, sehingga perlu ada penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Keterbatasan sumber daya lokal dan kapasitas teknis yang juga menjadi tantangan dalam implementasi proyek-proyek ini. Maladewa perlu mencari solusi yang lebih inovatif untuk mengatasi kendala ini dan menghasilkan keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi mereka. Pengalaman Maladewa dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi adaptasi dan mitigasi dapat menjadi pelajaran bagi negara-negara kepulauan lainnya. Kerjasama internasional, investasi dalam teknologi hijau, dan penguatan kapasitas lokal adalah kunci untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Selain itu, pentingnya melibatkan masyarakat lokal dan perencanaan dan implementasi solusi adaptasi tidak dapat diabaikan, karena ini memastikan keberlanjutan dan relevansi dari tindakan yang diambil. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif dan berbasis bukti, negara-negara kepulauan dapat meningkatkan ketahanan mereka terhadap dampak perubahan iklim dan melindungi kehidupan serta mata pencarian masyarakat mereka. Dalam menghadapi perubahan iklim, Maladewa telah menunjukkan bahwa
Dengan strategi adaptasi dan mitigasi yang tepat, ancaman lingkungan dapat diatasi secara efektif melalui kombinasi teknologi rekayasa pesisir dan pendekatan berbasis komunitas. Negara ini telah berhasil melindungi wilayahnya dari dampak negatif perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan masyarakat meskipun tantangannya masih ada. Pelajaran dari Maladewa dapat menjadi panduan berharga bagi negara-negara lain dalam upaya mereka mengatasi ancaman perubahan iklim dan memastikan masa depan yang berkelanjutan. Kemudian kita masuk ke dalam teknologi hijau dan inovasi untuk negara kepulauan. Pengembangan teknologi hijau dan inovatif merupakan bagian penting dari upaya mitigasi perubahan iklim di Maladewa. Negara ini telah mengadopsi energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin sebagai alternatif yang berkelanjutan terhadap sumber energi fosil yang terbatas. Studi oleh IRENA 2020 menunjukkan bahwa investasi dalam energi terbarukan tidak hanya mengurangi emisi karbon tetapi juga meningkatkan kemandirian energi negara dan memberikan solusi yang ramah lingkungan untuk kebutuhan energi masyarakat dan industri. Kemudian penggunaan teknologi hijau juga diperluas ke sektor lain termasuk pengelolaan air dan pengelolaan limbah. Maladewa telah mengembangkan sistem desalinasi air laut yang canggih untuk memenuhi kebutuhan air bersih di pulau-pulau yang terisolasi serta meningkatkan kapasitas pengolahan air hujan dan pengolahan air limbah untuk mengatasi tantangan keberlanjutan air di negara ini. Kemudian solar cell merupakan teknologi panel surya untuk yang mampu mengumpulkan energi matahari langsung di laut untuk memberi daya pada pulau dengan cara ramah lingkungan. Panel surya ini juga dapat menahan kondisi ekosistem yang disebabkan oleh gelombang, badai, air asin, dan belas platform surya. Panel surya yang terpasang di luar garis pantai Maladewa, Sulawesi dapat meningkatkan kapasitas energi surya sebesar 40% dan mencapai 678 kWp, cukup untuk memberi daya pada semua villa tamu resort. Selain itu, Lux South Area atau juga dapat menghemat lebih dari 260.000 liter diesel per tahun yang sebelumnya diperlukan untuk menghasilkan jumlah listrik yang sama dengan mesin pembakaran. Nah, kita masuk ke bab 3, itu adalah metode penelitian. Nah, di sini yang digunakan yaitu metode ini menggunakan pendekatan deskripsi dengan fokus pada analisis dan data sekunder. Data yang digunakan terutama berasal dari sumber-sumber online yang dapat diakses secara publik seperti artikel ilmiah, laporan pemerintah, situs web resmi, dan dokumen elektronik lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian metode pengumpulan datanya yaitu pencarian literatur secara online melibatkan pencarian dan identifikasi informasi dan berbagai sumber online yang terkait dengan perubahan iklim, kenaikan permukaan air laut, dan strategi adaptasi di Maladewa. Analisis dokumen elektronik, mengatasi dan mengevaluasi data yang ditemukan melalui pencarian online dengan fokus pada informasi yang relevan untuk memahami strategi rekayasa lingkungan yang diterapkan di Maladewa. Analisis datanya itu data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan fokus pada sintesis informasi dan identifikasi pola-pola yang muncul dari literatur dan dokumen online. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai aspek strategi lingkungan yang dilakukan di Maladewa serta untuk mengevaluasi efektivitas dan tantangan yang dihadapi. Dan validasi dan keandalan langkah-langkah telah diambil untuk memastikan validasi dan keandalan data termasuk evaluasi kritis terhadap sumber informasi online dan triangulasi dan dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi hasil. Terus batas penelitian itu penelitian ini memiliki batasan terkait dengan keterbatasan aksesibilitas dan data tertentu yang mungkin tidak tersedia secara online serta potensi bias dalam interpretasi informasi yang ditemukan. Meskipun demikian, langkah-langkah pengendalian kualitas telah diimplementasikan untuk meminimalkan dampak dari batasan-batasan ini. Metodologi ini akan memfokuskan pada penggunaan sumber informasi online sebagai basis utama untuk analisis dan sintesis dalam mengembangkan pengalaman tentang strategi rekayasa lingkungan di Maladewa.
Terus kita ada masuk dalam hasil dan pembahasan di mana analisis masalah lingkungan di Maladewa. Yang pertama itu ada kenaikan permukaan air laut. Kenaikan permukaan laut adalah ancaman utama bagi Maladewa yang dapat mengakibatkan banjir, erosi, dan kehilangan lahan. Menurut data dari Maldivian Ministry of Environment, kenaikan permukaan laut di Maladewa diproyeksikan mencapai 1 meter pada akhir abad ini. Ini berarti bahwa dari 80% wilayah Maladewa dapat terendam air, yang berdampak signifikan pada populasi dan infrastruktur. Dampak ini mencakup gangguan terhadap sumber air tawar, kerusakan infrastruktur penting, dan potensi kehilangan tempat tinggal bagi ribuan orang. Kemudian, kenaikan permukaan laut tidak hanya mempengaruhi lingkungan fisik, tetapi juga memiliki dampak besar pada aspek sosial ekonomi masyarakat Maladewa. Kehilangan lahan akibat banjir dan erosi dapat memaksa penduduk untuk mengungsi, menciptakan gelombang pengungsi iklim. Hal ini akan menimbulkan tekanan besar pada sumber daya yang ada seperti perubahan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Sektor wisata yang merupakan tulang punggung ekonomi Maladewa juga akan terpengaruh secara drastis. Banyak resort dan hotel yang terletak di sepanjang garis pantai yang terancam oleh kenaikan permukaan laut. Kerusakan infrastruktur pariwisata dapat mengurangi jumlah wisatawan yang berkunjung, yang pada gilirannya mengurangi pendapatan negara dan lapangan pekerjaan. Terus kenaikan permukaan laut menimbulkan tantangan besar bagi infrastruktur di Maladewa. Banyak infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan berada di daerah yang rentan terhadap banjir. Banjir yang lebih sering dan intens dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan, mengganggu transportasi dan logistik, serta meningkatkan biaya perbaikan dan pemeliharaan. Selain itu, intrusi air asin akibat kenaikan permukaan laut dapat merusak sistem air tawar dan sanitasi yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat. Pengelolaan air tawar menjadi lebih sulit dan mahal, dan kualitas air dapat menurun. Meningkatnya risiko penyakit yang dikeluarkan melalui air. Kemudian ada erosi pantai, di mana erosi pantai di Maladewa diperparah oleh efektivitas dan perubahan iklim. Kegiatan seperti pembangunan pantai dan penggalian pasir menyebabkan degradasi pantai yang cepat. Studi oleh Khan 2021 menunjukkan bahwa beberapa pulau di Maladewa mengalami kehilangan tanah hingga beberapa meter setiap tahun akibat erosi. Erosi ini mengancam kehidupan masyarakat setempat dan infrastruktur pantai, termasuk hotel dan resort yang penting bagi ekonomi pariwisata negara ini. Aktivitas manusia seperti pembangunan infrastruktur pesisir dan pengembangan pasir telah mempercepat laju erosi di banyak pulau. Penambahan pasir yang tidak terkontrol untuk keperluan konstruksi menghilangkan material alami yang berfungsi sebagai penahan ombak. Selain itu, pembangunan resort dan hotel yang memerlukan lahan pantai menyebabkan kehilangan vegetasi pesisir yang seharusnya berfungsi sebagai perlindungan alami dari erosi. Perubahan iklim menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas badai serta naiknya permukaan laut yang memperparah erosi pantai. Gelombang badai yang kuat dan sering menghantam garis pantai, mengikis lapisan pasir dan tanah, serta menghancurkan struktur alami yang melindungi pantai. Kenaikan permukaan laut juga berarti bahwa area yang sebelumnya aman dari erosi sekarang menjadi rentan terhadap dampak ombak dan arus yang merusak. Erosi pantai merusak habitat alami yang penting bagi berbagai spesies, termasuk terumbu karang, lamun, dan mangrove. Terumbu karang yang hancur tidak hanya kehilangan kemampuan melindungi pantai dari erosi lebih lanjut, tetapi juga mengurangi keanekaragaman hayati laut yang merupakan daya tarik utama pariwisata Maladewa. Selain itu, kerusakan pada vegetasi
Pantai seperti mangrove mengurangi kemampuannya dalam menyerap karbon dan menyaring polutan yang berdampak negatif pada kualitas air dan kesehatan ekosistem. Ekonomi Maldewa sangat bergantung pada pariwisata dan erosi pantai mengancam aset utama industri ini. Pantai berpasir putih yang indah dan terumbu karang yang memukau, erosi yang terus-menerus dapat menyebabkan penutupan resort, penurunan jumlah wisatawan, dan hilangnya lapangan kerja bagi penduduk lokal. Selain itu, biaya untuk memperbaiki dan melindungi infrastruktur yang rusak akibat erosi meningkat yang menambah beban ekonomi negara ini. Untuk mengatasi erosi pantai, Maladewa telah menerapkan berbagai teknik rekayasa pesisir, yaitu pembangunan tanggul dan tembok laut merupakan yang utama untuk melindungi garis pantai dari erosi struktur. Ini dirancang untuk menahan kekuatan ombak dan mengurangi laju erosi. Selain itu, proyek reklamasi tanah digunakan untuk menambah luas daratan yang hilang akibat erosi dan kenaikan permukaan laut. Upaya restorasi ekosistem seperti penanaman kembali mangrove dan lamun juga dilakukan untuk memperkuat pertahanan alami pantai. Aktivitas ini berfungsi sebagai penahan alami terhadap gelombang dan arus serta membantu menstabilkan sedimen pantai. Restorasi terumbu karang melalui transplantasi karang juga diupayakan untuk memulihkan fungsi pelindung alami yang hilang akibat kerusakan terumbu karang. Nah, partisipasi aktif masyarakat lokal dalam program pengelolaan pesisir sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang. Program pendidikan dan pelatihan pelindungan pantai dan cara-cara untuk mengurangi dampak aktivitas manusia terhadap erosi masyarakat juga dilibatkan dalam proyek restorasi dan pemeliharaan pantai untuk menghasilkan keberlanjutan upaya menanggulangi erosi. Pulau-pulau Hulhumale adalah contoh sukses dari proyek reklamasi dan perlindungan pantai di Maladewa. Pulau-pulau ini dibangun untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk di Male dan menyediakan lahan yang aman dari erosi dan kenaikan permukaan laut dengan menggunakan teknologi canggih dan desain yang mempertimbangkan mitigasi erosi. Hulhumale berhasil menciptakan lingkungan yang lebih tahan terhadap ancaman perubahan iklim. Kemudian ada degradasi terumbu karang. Degradasi terumbu karang di Maladewa adalah salah satu ekosistem laut yang paling penting yang menyediakan pelindungan alami terhadap erosi dan banjir serta mendukung keanekaragaman hayati yang kaya. Namun terumbu karang ini mengalami tekanan besar akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia. Peningkatan suhu laut menyebabkan pemutihan terumbu karang yang merusak ekosistem ini secara signifikan. Pengasaman air laut akibat peningkatan kadar karbon dioksida juga menghambat kemampuan karang untuk membentuk struktur kalsium karbonat yang esensial untuk pertumbuhan dan pemulihan karang. Sebagai hasilnya, kerusakan terumbu karang mengurangi kemampuan alami pulau-pulau untuk melindungi diri dari gelombang laut yang kuat dan badai. Sumber daya air di Maladewa sangat terbatas dengan ketergantungan utama pada air hujan yang disimpan dalam akuifer bawah tanah. Namun kenaikan permukaan air laut yang disimpan air laut mengakibatkan intrusi air asing ke dalam akuifer ini yang mengurangi ketersediaan air tawar yang dapat digunakan. Selain itu, peningkatan frekuensi dan intensitas badai menyebabkan kontaminasi sumber air tawar dengan air laut dan limbah yang semakin memperburuk kondisi air di Maladewa. Masalah lingkungan yang dihadapi oleh Maladewa memiliki dampak signifikan pada ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Maladewa sangat bergantung pada kelestarian lingkungan alam seperti pantai dan terumbu karang. Kerusakan pada ekosistem ini mengancam pendapatan dari pariwisata dan dapat mengakibatkan kehilangan lapangan kerja bagi ribuan orang. Selain itu, kenaikan permukaan air laut dan erosi pantai memaksa penduduk untuk pindah dari daerah yang terkena dampak yang menyebabkan masalah sosial seperti pengungsian internet dan konflik lahan. Kemudian kita masuk ke dalam strategi dan solusi rekayasa di Maladewa. Nah, pengembangan tembok laut dan struktur pelindungan pesisir.
Untuk melindungi pulau-pulau dari ancaman kenaikan permukaan laut dan erosi, Maladewa telah membangun tembok laut dan struktur pelindungan pesisir lainnya. Tembok laut ini dirancang untuk menghalangi gelombang laut dan mengurangi erosi pantai. Salah satu proyek terkenal adalah pembangunan tembok laut di sekitar ibu kota Malai yang berhasil melindungi kota dari banjir dan erosi. Namun, pembangunan tembok laut juga memiliki tantangan seperti biaya tinggi dan potensi dampak negatif pada ekosistem pesisir. Salah satu contoh proyek terkenal adalah pembangunan tembok laut di sekitar Malai, ibu kota Maladewa. Proyek ini telah berhasil melindungi kota dari banjir dan erosi yang disebabkan oleh kenaikan permukaan laut. Keuntungan dari pembangunan tembok laut dan struktur pelindungan pesisir meliputi perlindungan yang lebih baik terhadap banjir dan erosi, serta peningkatan stabilitas infrastruktur kota yang penting bagi keberlangsungan ekonomi dan sosial. Meskipun memberikan manfaat yang signifikan, pembangunan tembok laut juga dihadapkan pada tantangan seperti biaya yang tinggi untuk pembangunan dan pemeliharaan jangka panjang. Selain itu, struktur ini dapat memiliki dampak negatif pada ekosistem pesisir, termasuk perubahan pada pola aliran air dan potensi pengaruh terhadap terumbu karang dan hutan bakau. Pembangunan tembok laut di sekitar Malai merupakan contoh sukses dalam mengatasi ancaman erosi dan banjir yang sering melanda ibu kota Maladewa. Pendekatan terpadu antara pengelolaan ekosistem dan teknik rekayasa yang berkelanjutan membuktikan keberhasilannya dalam menjaga keberlanjutan hidup kota tersebut dari ancaman lingkungan. Kemudian kita masuk ke dalam reklamasi tanah dan pembangunan pulau buatan. Maladewa juga telah melakukan reklamasi dan pembangunan pulau buatan sebagai bagian dari strategi adaptasi mereka. Proyek seperti pembangunan Pulau Hulu Humail bertujuan untuk menyediakan lahan tambahan yang aman dari kenaikan permukaan laut, serta mengurangi tekanan pada pulau-pulau yang ada. Reklamasi tanah ini dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menjaga ekosistem laut. Reklamasi tanah dan pembangunan pulau-pulau buatan telah menjadi bagian integral dari strategi adaptasi Maladewa dalam menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut dan erosi. Proyek seperti pembangunan Pulau Hulu Humail menunjukkan upaya untuk menyediakan lahan tambahan yang aman dari kenaikan permukaan laut sambil mengurangi tekanan pada pulau-pulau yang sudah ada di negara ini. Pembangunan Pulau Hulu Humail merupakan salah satu contoh terkemuka dari proyek reklamasi tanah di Maladewa. Pulau ini dibangun dengan tujuan untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi yang pesat di ibu kota Malai, serta untuk memberikan solusi jangka panjang terhadap kenaikan permukaan laut. Proyek ini melibatkan pembangunan teknologi rekayasa pesisir dan infrastruktur yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim sambil mempertimbangkan dampak lingkungan yang minimal. Selama proses reklamasi tanah dan pembangunan pulau buatan, Maladewa telah mengadopsi teknologi ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem laut. Pendekatan ini termasuk penggunaan bahan bangunan berkelanjutan, perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, serta penggunaan teknologi canggih dalam manajemen limbah dan air. Selain manfaat lingkungan, pembangunan pulau buatan juga memberikan dampak signifikan pada aspek sosial dan ekonomi. Pembangunan infrastruktur baru seperti perumahan fasilitas umum dan industri pariwisata di Pulau Hulu Humail meningkatkan ekonomi lokal serta meningkatkan standar hidup bagi penduduk Malai dan sekitarnya. Meskipun memberikan manfaat yang signifikan, proyek reklamasi tanah dan pembangunan pulau buatan juga dihadapkan pada tantangan yang kritis. Beberapa di antaranya meliputi biaya yang tinggi yang terkait dengan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, serta dampak potensial terhadap keberlanjutan ekosistem laut dan keanekaragaman hayati. Evaluasi dampak lingkungan atau Environmental Impact Assessment atau EIA ini telah menjadi bagian penting dari setiap proyek reklamasi tanah di Maladewa. EIA ini bertujuan untuk menilai dampak potensial proyek terhadap lingkungan laut dan terestrial, serta untuk merancang langkah-langkah
mitigasi yang sesuai dengan untuk meminimalkan dampak negatif. Selain membangun pulau Humai dalam proyek lainnya, Maladewa juga mengintegrasikan pendekatan yang berkelanjutan dalam pengembangan pulau buatan. Hal ini mencakup penggunaan teknologi canggih untuk mengelola air limbah, pelindungan terumbu karang, dan mempromosikan keberlanjutan ekologi secara keseluruhan. Nah, ini adalah proyek reklamasi tanah dan pembangunan pulau buatan di Maldives, di mana itu ada proyek Pulau Humai, lokasinya di Malay Ato 2. Tujuan utama itu mengakomodasi pertumbuhan populasi, mengurangi risiko kenaikan permukaan laut. Tanggal 5 itu 1997. Nah, teknologi dan inovasi itu ada rekayasa pesisir, bahan bangunan berkelanjutan. Kemudian dampak lingkungan dan sosial itu peningkatan ekonomi lokal, pertumbuhan industri pariwisata. Kemudian pulau artificial Tilapesi atau di lokasinya itu di Kahu atau 2. Nah, tujuan utama itu pengembangan infrastruktur industri dan perawatan limbah. Dimulainya tahun 1990-an. Teknologi manajemen limbah canggih, teknologi dan inovasinya. Nah, untuk dampak lingkungan dan sosial itu tantangan dalam manajemen limbah dan polusi. Nah, kita masuk ke dalam konservasi dan restorasi terumbu karang, di mana upaya konservasi dan restorasi terumbu karang merupakan bagian penting dari strategi Maladewa untuk melindungi pantainya. Program restorasi karang melibatkan penanaman kembali karang di area yang rusak dan penerapan teknik budidaya karang untuk meningkatkan populasi karang. Dan itu zona perlindungan laut telah ditetapkan untuk membatasi aktivitas manusia yang merusak terumbu karang seperti penangkapan ikan berlebih dan populasi laut. Program restorasi karang di Maladewa meliputi berbagai teknik termasuk penanaman kembali karang di area yang rusak dan pembangunan teknik budidaya karang untuk meningkatkan populasi karang yang terancam. Metode ini melibatkan pemeliharaan larva karang di North Sea, tempat penangkaran dan transplantasi lokasi yang telah dipilih untuk pemulihan terumbu karang. Proses ini dilakukan untuk mempertimbangkan faktor lingkungan seperti suhu, kualitas air, dan stabilitas substrat laut. Maladewa telah menetapkan zona perlindungan laut yang bertujuan untuk membatasi aktivitas manusia yang dapat merusak terumbu karang. Zona ini mencakup larangan penangkapan ikan berlebih, penggunaan alat tangkap yang merusak, tetap mengurangi populasi laut yang dapat mengancam kehidupan terumbu karang. Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan memastikan kelestarian terumbu karang di jangka panjang. Kemudian ada konservasi terumbu karang memberikan manfaat ekologis yang luas, termasuk mempertahankan keanekaragaman hayati laut, mendukung sektor pariwisata yang bergantung pada keindahan alam, serta melindungi pantai dari abrasi dan erosi. Selain itu, terumbu karang juga berperan penting dalam siklus nutrien laut dan sebagai tempat berkembang biak bagi ikan-ikan komersial. Meskipun program restorasi terumbu karang memiliki dampak positif, tantangan tetap ada dalam menjaga keberlanjutan upaya ini. Beberapa tantangan meliputi biaya yang tinggi untuk operasi dan pemeliharaan lestari karang, pengelolaan konflik antara kepentingan ekonomi dan konservasi, serta dampak perubahan iklim yang dapat mempengaruhi keberhasilan program restorasi. Kemudian ada penggunaan teknologi hijau, di mana Maladewa telah mengambil langkah signifikan dalam mengadopsi teknologi hijau sebagai bagian dari strategi mereka dalam menghadapi perubahan iklim dan memitigasi dampak lingkungan negatif. Salah satu aspek utama dari strategi ini adalah peningkatan penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Dan ini tidak hanya berkaitan dengan ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga untuk mengurangi emisi karbon yang kontribusi pada pemanasan global. Nah, itu penggunaan tenaga surya dan angin telah menjadi solusi utama bagi Maladewa dalam memenuhi kebutuhan energi mereka secara berkelanjutan. Investasi dalam pembangunan instalasi panel surya dan turbin angin telah membantu negara ini mengurangi ketergantungan mereka pada bahan bakar fosil yang mahal dan tidak ramah lingkungan. Teknologi ini juga membantu mengatasi tantangan dalam menyediakan akses energi
yang andal dan terjangkau bagi seluruh populasi Maladewa, terutama di pulau-pulau terpencil. Selain energi terbarukan, Maladewa juga fokus pada pengembangan ekosistem manajemen air yang efisien dan teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Ketersediaan air tawar yang terbatas di negara ini mendorong pemerintah untuk mengadopsi teknologi yang dapat meminimalkan pemborosan air dan meningkatkan efisiensi penggunaan air di masyarakat dan industri. Sistem pengolahan limbah modern juga telah diperkenalkan untuk mengurangi populasi air laut dan mengamankan kualitas air bagi lingkungan laut dan kesehatan masyarakat setempat. Kemudian di bidang pengolahan limbah, Maladewa juga telah mengimplementasikan teknologi yang ramah lingkungan. Sistem pengolahan limbah modern dirancang untuk mengurangi dampak polusi terhadap lingkungan laut yang rentan, seperti terumbu karang dan kehidupan laut lainnya. Pencemaran teknologi tidak hanya membantu menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga mendukung industri pariwisata yang penting bagi ekonomi Maladewa. Teknologi hijau ini bukan hanya merupakan langkah preventif terhadap dampak perubahan iklim, tetapi juga berperan dalam meningkatkan ketahanan ekonomi dan lingkungan Maladewa dalam jangka panjang. Dengan terus mengembangkan dan menerapkan inovasi dalam teknologi hijau, Maladewa berharap dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam upaya melindungi lingkungan global. Nah, ini adalah tabelnya. Sekarang kita masuk ke dalam evaluasi efektivitas strategi, di mana ada keberhasilan dan tantangan. Evaluasi terhadap strategi yang diterapkan oleh Maladewa menunjukkan beberapa keberhasilan signifikan, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan. Pengembangan tanggul dan struktur penahan gelombang telah berhasil mengurangi resiko banjir di beberapa area. Namun, biaya tinggi dan kebutuhan pemeliharaan yang berkelanjutan menjadi tantangan utama. Reklamasi tanah dan pembangunan pulau buatan memberikan solusi jangka panjang, namun memerlukan perencanaan yang hati-hati untuk menghindari dampak negatif pada ekosistem laut. Selain itu, upaya konservasi dan restorasi terumbu karang juga mencatat kesuksesan dengan peningkatan populasi karang dan pengamanan zona perlindungan laut. Langkah-langkah ini penting untuk melindungi keanekaragaman hayati laut yang kaya di sekitar Maladewa. Namun demikian, strategi ini juga menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satunya itu tantangan utamanya adalah adaptasi terhadap perubahan iklim yang semakin ekstrim, termasuk kenaikan permukaan laut yang terus berlanjut. Meskipun telah ada pembangunan tanggul dan struktur penahan gelombang, perubahan ini memerlukan upaya berkelanjutan dan investasi yang besar untuk memastikan ketahanan jangka panjang terhadap bencana alam. Tantangan lainnya adalah keberlanjutan finansial dari proyek-proyek ini. Biaya tinggi yang terlibat dalam pengembangan infrastruktur hijau seperti sistem energi terbarukan dan manajemen air efisien memerlukan dukungan finansial yang berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat internasional. Keberhasilan Maladewa dalam menghadapi perubahan iklim terlihat dari implementasi strategi yang efektif seperti penggunaan teknologi hijau dan konservasi terumbu karang. Namun, tantangan seperti biaya tinggi dan dampak lingkungan tetap menjadi fokus utama tentunya. Dengan terus memperbaiki strategi dan mendapatkan dukungan internasional yang solid, Maladewa dapat tetap menjadi contoh dalam menghadapi tantangan global. Ini adalah tabelnya. Nah, kita masuk ke dalam partisipasi masyarakat dan kerjasama internasional. Partisipasi aktif masyarakat dalam proyek adaptasi dan mitigasi telah meningkatkan efektivitas upaya ini. Program edukasi dan pelibatan komunitas lokal dalam konservasi lingkungan membantu meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap inisiatif pemerintah. Selain itu, kerjasama internasional dengan berbagai organisasi dan negara telah memberikan dukungan finansial dan teknis yang penting bagi pelaksanaan proyek-proyek lingkungan di Maladewa. Selain itu,
Kerjasama internasional menjadi kunci dalam mendukung upaya-upaya tersebut. Kolaborasi dengan berbagai organisasi non-pemerintah dan negara-negara mitra telah memberikan dukungan finansial yang diperlukan untuk melaksanakan proyek-proyek lingkungan yang mahal dan kompleks di Maladewa. Nah, teknisnya kerjasama ini juga membawa inovasi dalam teknologi dan praktik terbaik global yang dapat diadaptasi untuk kondisi unik Maladewa, seperti teknologi ramah lingkungan untuk pengolahan air dan energi terbarukan. Selain dukungan finansial, kerjasama internasional juga membawa masukan dalam bidang inovasi teknologi dan penelitian ini, misalnya pengembangan sistem pemantauan iklim yang canggih atau penilaian tentang adaptasi tanaman terhadap kondisi lingkungannya semakin ekstrim. Hal ini tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis Maladewa dalam menghadapi perubahan iklim, tetapi juga menghasilkan solusi-solusi baru yang dapat diadopsi secara global. Melalui kerjasama internasional, Maladewa dapat membangun infrastruktur adaptasi seperti tanggul laut yang lebih kuat, sistem drainase yang lebih efektif, atau pengelolaan air yang lebih berkelanjutan. Nah, ini tidak hanya mengurangi kerentanan terhadap bencana alam seperti banjir atau badai tropis, tetapi juga meningkatkan ketahanan jangka panjang terhadap perubahan iklim. Program kerjasama internasional seringkali menyertakan komponen pendidikan dan penelitian bagi penduduk lokal. Hal ini membantu peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal manajemen lingkungan, pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan pemahaman akan risiko-risikonya perubahan iklim. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada implementasi proyek, tetapi juga pada penguatan kapasitas untuk beradaptasi di masa depan. Kemudian kerja sama internasional juga membantu dalam advokasi global untuk isu-isu lingkungan yang penting bagi Maladewa, seperti peningkatan target emisi global atau perlindungan terhadap kesehatan ekosistem laut yang rentan. Melalui diplomasi lingkungan ini, Maladewa dapat memperkuat posisi negaranya dalam arena internasional dan mendapatkan dukungan lebih lanjut untuk inisiatif lingkungan mereka. Dengan demikian, kombinasi antara partisipasi aktif masyarakat dan dukungan internasional telah memainkan peran krusial dalam memperkuat ketahanan lingkungan Maladewa dan menghadapi tantangan perubahan iklim serta kenaikan permukaan laut yang semakin mengancam. Nah, kita masuk ke dalam tanggapan Maladewa terhadap perubahan iklim. Nah, menanggapi kekhawatiran dan kerentanan ini, negara kepulauan ini telah melakukan beberapa langkah untuk mengendalikan dampak tersebut. Pada bulan Mei 2020 kemarin, pemerintah Maladewa dan Bank Dunia menandatangani proyek senilai 16,5 juta US dollar untuk mendukung perluasan infrastruktur perkotaan yang tangguh terhadap iklim dan kesiapsiagaan bencana. Proyek ini juga akan mendanai instalasi pengolahan limbah di Hulu-Humair yang relevansinya semakin meningkat dari sebelumnya. Peningkatan tingkat kebersihan yang diperlukan untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Instalasi ini dengan mengurangi pembuangan air limbah yang belum diolah ke laut akan melindungi industri perikanan dan pariwisata dan dampak populasi. Bank Dunia juga telah membantu Maladewa dalam mengurangi pengeluarannya untuk impor solar dan mendorong penggunaan energi terbarukan dengan berinvestasi dalam proyek pembangkit listrik tenaga surya senilai 16 juta US dollar di Pulau Male dan Hulu-Humair. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah membentuk Dana Iklim Hijau atau GCF yang bertujuan untuk meningkatkan sistem penyediaan air terpadu untuk kepulauan tersebut yang berbasis pada air hujan, air tanah, dan air desalinasi yang menjadi sistem penyediaan terbiaya rendah untuk rumah tangga yang rentan yang saat ini bergantung pada penyediaan air darurat setidaknya selama 3 bulan setiap tahun. Sementara Maladewa saat ini berupaya mendapatkan dana untuk membangun tanggul di sekitar ibu kota, para pembuat kebijakan Maladewa harus menyadari perlunya menantikan
inisiatif keberlanjutan jangka panjang dalam bentuk proyek infrastruktur lunak, seperti langkah-langkah yang diambil oleh Dana Iklim Hijau PBB, teknis perbaikan pantai, solusi organik untuk mencegah pemutihan karang, dan sebagainya. Partisipasi yang dipimpin masyarakat merupakan pendekatan lain yang dapat diadopsi oleh negara kepulauan tersebut yang melampaui usulan yang mahal namun tidak layak. Aspek penting lainnya dalam menangani dampak perubahan iklim yang semakin meningkat adalah perlunya partisipasi holistik, karena negara berkembang di kawasan selatan menghadapi beberapa konsekuensi terburuk dari pemanasan global dan perubahan iklim. Ada kebutuhan yang semakin membesar untuk intervensi oleh negara-negara maju dan berkembang yang menyerukan pengurangan emisi gas rumah kaca dan mengintegrasikan menuju tujuan bersama yang mempengaruhi kemanusiaan harus dianut. Kita sampai ke bab 4 penutup, di mana ada kesimpulan. Hasil dari analisis dan diskusi dalam makalah ini menunjukkan beberapa temuan penting terkait dengan upaya rekayasa lingkungan untuk mengatasi masalah lingkungan di Maladewa, yaitu keberhasilan implementasi berbagai teknologi dan strategi rekayasa lingkungan yang telah diterapkan di Maladewa telah membawa dampak positif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, misalnya teknologi pengurangan risiko banjir atau sistem manajemen air. Tantangan yang dihadapi itu meskipun demikian implementasinya tidak datang tanpa tantangan, masalah seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, resistensi masyarakat luka terhadap perubahan seringkali menjadi hambatan yang signifikan. Kemudian dampak sosial dan ekonomi, upaya rekayasa lingkungan juga telah mempengaruhi secara positif aspek-aspek sosial dan ekonomi masyarakat setempat dengan meningkatkan keberlanjutan mata pencarian dan meningkatkan kualitas hidup. Sarannya yaitu berdasarkan temuan dan analisis dalam makalah ini, beberapa saran dapat diajukan untuk memperkuat dan meningkatkan upaya rekayasa lingkungan di Maladewa. Yang pertama itu penguatan infrastruktur. Diperlukan investasi lebih lanjut dalam infrastruktur teknologi bangunan untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, seperti pembangunan tanggul laut dan pengembangan sistem pengolahan air yang lebih efisien. Yaitu dua, itu penguatan kebijakan dan regulasi, perlunya reformasi kebijakan yang lebih terintegrasi dan fleksibel untuk mendukung implementasi solusi rekayasa lingkungan serta mengatasi tantangan hukum dan administrasi yang mungkin timbul. Kemudian pendidikan dan partisipasi masyarakat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi solusi rekayasa lingkungan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya adaptasi terhadap perubahan iklim. Kemudian penelitian lanjutan, mendukung penelitian lanjutan untuk mengembangkan teknologi baru dan meningkatkan pemahaman terhadap dampak lingkungan dari solusi rekayasa yang diterapkan. Dengan berakhirnya pembahasan kita hari ini, maka berakhir pula presentasi saya tentang upaya rekayasa untuk mengatasi masalah lingkungan di negara Maladewa. Bagaimana penjelasan tadi? Cukup menarik kan, bahwasanya negara yang memiliki keindahan yang sangat luar biasa, negara yang terkenal akan pariwisatanya, negara yang terlihat sangat bersih, tapi ternyata memiliki permasalahan yang sangat mengkhawatirkan. Tapi di balik tantangan tersebut, ternyata negara ini juga memiliki solusi serta strategi untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim yang dialami oleh negara Maladewa. Ini bisa menjadi tindakan-tindakan yang mereka ambil atau upaya-upaya yang mereka lakukan itu dapat menjadi contoh bagi negara-negara kepulauan yang memiliki permasalahan sama seperti negara Maladewa. Baiklah, akhir kata, jika masih ada yang kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.